Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Oke, selanjutnya kasus tentang hutang pinjol yang banyak sekali memicu penganiayaan, Ustaz. Banyak berita di beberapa media yang memperlihatkan banyaknya kasus bahkan pembunuhan dipicu oleh hutang pinjol. Dalam Islam sendiri bagaimana batas seseorang tersebut harus berhutang dan bagaimana rules dalam berhutang sendiri di dalam Islam, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Berhutang dalam Islam boleh, bukan tidak boleh. Hukum dasarnya boleh. Tapi Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, siapa yang utang, makna hadisnya, dan dia niat ingin membayarnya, maka Allah mudahkan dia membayarnya. Dan siapa yang utang, niat tidak ingin membayar dari awal, Allah akan persulit dia. Kan gitu. Jadi kalau mau utang, memang betul-betul jujur dalam hati. Itu pun dalam kondisi benar-benar kita membutuhkannya. Butuh, harus utang. Jangan utang tanpa sebab ya. Karena sistem-sistem yang berkembang sistem kapitalis, yang mereka menganggap riba itu nggak ada masalah, justru makin banyak uangnya makin dibesarkan utangnya. Ini agak unik ini ya. Sementara Nabi SAW mengatakan, orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Tidak ada masalah dengan utang ini. Kan gitu. Semua diampuni dosanya kecuali utangnya. Ada masalah apa dengan utangnya? Nabi SAW, ikhwas sekalian dan akhwat, tidak mau sholati orang kalau punya utang. Kalau Nabi disuruh sholatin orang, pertama ditanya, ada utangnya enggak? Kalau dikatakan ada, Nabi SAW tanya, ada yang mau sponsori enggak? Ada enggak dari warisannya ditinggalkan untuk dibayar? Kalau enggak ada yang mau sponsori enggak? Ada yang mau bayarin enggak? Kalau enggak ada ya sudah, Nabi SAW mengatakan kalian sholati. Nabi enggak mau sholati. Boleh disolatin tapi Nabi enggak sholati. Jadi tokoh-tokoh agama enggak sholatin orang seperti itu. Awamnya muslimin silakan. Sampai pernah di masa Nabi SAW ada orang begitu punya utang coba 2 dirham. Kecil sekali. Nabi SAW tadinya tidak mau sholat kecuali dengan sponsornya. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah saya tanggung. Baru Nabi sholat. Jadi nggak boleh kan gitu. Jadi untuk apa teman-teman sekalian? Itu memang pinjol itu sering mengiming-imingkan kan gitu. Mudah urusannya dan segala macam. Tidak ada yang, ini kasus yang saya temukan ya. Tidak ada orang yang pinjol itu kemudian aman dan hidupnya tentram. Pasti nggak tenang, terlilit utang, bunganya yang besar, ya banyak macam. Ada yang sampai ribut suami istri, ada yang bercerai, ada yang sampai gadekan kendaraannya, apalah macam-macam, gitu kan? Jadi untuk apa? Gak ada manfaatnya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan buat kita. Hadis Nabi SAW ini luar biasa ya. Tidak akan meninggal satu jiwa kecuali akan ya disempurnakan rezekinya. Pasti akan disempurnakan rezekinya. Jadi sudah ada rezeki kita. Dan saya sudah sering jelaskan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah tentang masalah kapasitas kita. Sebenarnya kita minum segelas air sehari. Tentu idealnya secara medis selalu diingatkan ya 1,5 liter, 2 liter, 2 liter, 3 liter itu oke lah ideal. Tapi kalau untuk hidup saja 1 gelas cukup. 1 piring nasi cukup. Kita beli nasi uduk sarapan dengan berapa ribu rupiah saja sudah bisa hidup. Seharian kita bisa hidup sampai besok. Gak ada masalah sebenarnya. Artinya untuk apa sampai harus menghinakan diri utang sama orang. Ya. Apalagi meminta pintu masalah, mengemis ini ya. Ini pernah kita jelaskan dalam satu tema kami di YouTube itu judulnya katakan iya untuk sukses. Dan di situ bagaimana perkataan salaf banyak sekali yang menghardik tentang masalah mengemis ini. Termasuk mengemis tentang masalah minta-minta utang ini. Akhirnya jadi pola kan buat dia. Dinukil hadis Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu iffah, kemuliaan. Dia kalau butuh sesuatu, dia berikan jasa dia, kemudian nanti dia terima balasannya. Dia kerja atau dia minta, nanti baru ada balasannya. Itu kecuali Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, kecuali Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab beliau Targhib Tarhib menyebutkan banyak sekali hadis dan bagaimana pendapat para ulama tentang masalah haramnya mengemis di saat orang itu masih punya kemampuan untuk makan 1 hari 1 kali. Gak boleh mengemis. Apalagi kalau orang punya kemampuan, hanya sengaja mau buka-buka, hanya karena masalah ya mengikuti model hidup ya. Jadi hati-hati ya. Kita belanja teman-teman sekalian memenuhi kebutuhan kita. Kita belanja itu memenuhi kebutuhan, bukan kemauan. Ya. Kalau kemauan kita tidak akan pernah habis. Diskon di mall, di pasar itu tidak akan habis sampai antum mati. Ya. Selalu ada. Saya berapa kali lewat di tempat-tempat itu diskon 50% sampai robek spanduknya. Nah, masih diskon juga.
Kalau sekarang mau habis Ustaz, besok habis. Minggu depan keluar lagi diskon baru. Untuk menarik pembeli kan gitu. Jadi nggak usah terburu-buru dengan itu. Kalau ada kebutuhan baru. Ya. Saya lihat ada satu cuplikan yang menarik. Tidak sengaja saya buka Instagram. Kok ada satu cuplikan. Ditulis itu pelajaran yang besar diambil dalam 30 detik. Dibuat cuplikan. Sebenarnya ini bukan Islam ya. Tapi orang buat cuplikan bicara masalah ekonomis dalam kehidupan. Ada orang jalan topinya sampai 7. Digambarkan orang ini suka model baru beli. Tapi dia supaya orang sadar topi itu ternyata numpuk di lemari. Dipakai, kalau dia pakai semua jadi 7, jadi jelek. Dia pakai kacamata 3. Ya. Pakai sepatu sampai ditarik-tarik semuanya. Semua barang yang dia biasa beli, koneksi. Jam tangannya mungkin 7 di sini. Tuh penuh semua tangannya. Seperti itu. Digambarkan dalam 30 detik. Dan tidak ada bicara apa-apa. Cuman cuplikan aja orang berbuat seperti itu. Subhanallah, betul-betul jadi pelajaran. Berapa banyak orang yang mengejar kemauannya dan akhirnya ya hanya menjadi tanggung jawab nanti pada hari kiamat. Bukan tidak boleh menikmati hidup ya. Boleh kita makan makanan enak, pakai pakaian yang bagus, kendaraan dan rumah yang nyaman. Oke. Kata Nabi SAW, as-sa'adatu arba'. 4 kebahagiaan itu ada pada 4 hal. Disebutkanlah ya tentang al-mar'atus salihah, istri yang baik, kemudian al-jarus salih, ya tetangga yang baik, kemudian juga al-maskanut thayyib, tempat tinggal yang baik, dan markab ya al-hani, dan tunggangan yang nyaman, atau kama qala Nabi SAW. Jadi ada kebahagiaan kita boleh nikmati, tapi selama kebutuhan. Antum kalau lagi lapar, makan makanan yang terbaik, nggak ada masalah. Kalau antum mampu beli restoran yang terbaik. Saya pernah jelaskan, kalau antum punya kemampuan nih, mau beli anggur misalnya. Anggur grade A harganya 200.000 per kilo. Grade B-nya 100.000 per kilo. Kita punya kemampuan, beli yang A, nggak masalah. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Dalam hadis, Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Itu Nabi SAW ucapkan kepada seorang sahabat yang bajunya berantakan dan duduk dalam majelis. Pertanyaan pertama, Nabi, kau punya harta nggak? Dia bilang ada. Saya punya unta, saya punya kuda, saya punya domba gitu. Kata Nabi SAW, kalau gitu mana kau dari bekas nikmat Allah pada dirimu? Imam Abu Hanifah juga pernah menemukan ada orang dalam majelisnya habis sholat. Selesai zikir sholat, orang itu berantakan sekali. Abu Hanifah mengatakan rahimahullah, angkat sejadah saya, ambil satu dari bawah sejadah saya. Diangkat, ditemukan ada satu kantong, isinya banyak uang gitu. Dibawa ke Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, pakailah, perbaikin hidupmu. Lalu dia mengatakan, saya orang kaya. Abu Hanifah heran, mengatakan kalau begitu mana bekas nikmat Allah pada dirimu? Pakai baju yang bagus, makan yang enak, tapi kebutuhan. Bukan keinginan. Antum butuh makan yang enak, minum yang enak, butuh pakaian, beli yang bagus. Ada kemampuan uang, beli rumah yang bagus, layak, tidak apa-apa. Kendaraan yang bagus, tapi kebutuhan. Bukan keinginan. Kalau keinginan tidak akan pernah habis. Kalau antum ikuti keinginan nih, baru beli mobil atau beli handphone, masih bagus, baru berlalan berapa bulan atau 1 tahun, karena keluar model baru ganti. Karena sebenarnya tidak butuh sebenarnya, tapi kemauan aja, hanya untuk gengsi. Untuk apa? Orang handphone yang pertama aja belum dipelajari semuanya, kan gitu. Kan mubazir gitu kan? Untuk apa? Itu contohnya, Allahu a'lam. Ya. Oke.